Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel saya Umi Ulfi Family. Di video kali ini saya akan berbagi 4 inspirasi menu masakan sehari-hari ya teman-teman. Yuk, yang penasaran cara membuatnya, mari tonton videonya sampai selesai. Nah, ini resep pertama yaitu olahan tahu dan kacang panjang. Tahu ini 5 buah tahu ya, tahu putih. Nanti mau saya potong-potong. Kemudian ini ada juga kacang panjang. Ini saya beli 4.000, dapat lumayan banyak ya. Kemudian kacang panjangnya dipotong-potong sesuai selera, kira-kira seruas segini ya, sesuai selera. Kemudian lanjut, ini tahunya juga saya potong-potong dadu atau sesuai selera. Ini tahunnya sebelum dipotong dicuci dulu, kemudian baru dipotong. Setelah dipotong, kemudian goreng tahunya kira-kira setengah matang ya. Nah, seperti ini. Digoreng setengah matang saja, kemudian diangkat dan tiriskan. Kemudian lanjut siapkan bumbunya. Di sini ada cabai merah keriting, terus kemudian ada kemiri, bawang merah, bawang putih, daun jeruk dan daun salam. Kemudian ada bumbunya lagi, ada penyedap dan garam. Kemudian ada lada kasar, ada 1 buah tomat dan 1 buah bawang bombay. Ini bawang bombaynya dan tomatnya sudah saya iris-iris. Kemudian ini bumbu yang dihaluskan. Ada lada ya, itu semuanya dihaluskan. Boleh di blender atau diulek. Kemudian tumis semua bumbunya. Masukkan bawang bombay, daun jeruk dan daun salam. Ditumis hingga bawang bombay dan bumbunya tercium bau harumnya ya, atau benar-benar matang. Nah, seperti ini. Pokoknya ditumis sampai benar-benar matang ya, supaya nanti masakannya sedap. Kemudian masukkan kacang panjang yang sudah dicuci bersih. Kemudian ditumis-tumis. Ditumis sampai kacangnya layu. Kemudian tambahkan air secukupnya, kira-kira 1 gelas belimbing ya teman-teman. Setelah itu kemudian masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Lanjut masukkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan penyedap. Di sini saya pakai micin. Bagi teman-teman semua yang tidak suka micin, boleh diganti dengan kaldu jamur, masako atau roiko atau penyedap lainnya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai
bumbunya tercampur rata dan dimasak sampai kacang panjangnya matang ya. Nah, ini tambahkan sedikit, kira-kira setengah sendok makan kecap manis. Kemudian diaduk sampai rata ya. Ini tinggal ditunggu sampai kacang panjangnya matang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu masukkan tomatnya. Ini jika teman-teman mau dikasih santan boleh ya, tetapi di sini saya masaknya tidak pakai santan. Jangan lupa dicek koreksi rasa. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Sangat mudah sekali ya ini masaknya, simple dan mudah. Sudah seperti ini, sudah matang. Ini tinggal matikan kompor dan siap disajikan. Nah, sangat enak sekali ya, cantik dan enak, rasanya pun mantap sekali ya. Yang pertama ini ada bahannya yaitu ikan asin. Ini saya belinya 1 on, harganya 12.000. Kemudian ini ada bumbunya yaitu 3 buah tomat, terus cabai merah keriting, bawang merah dan bawang putih. Ini semua bumbu terus ada cabai merah rawit 1 ya, biar ada pedas-pedasnya. Jika teman-teman semua pengen pedas bisa ditambahi lagi cabai rawitnya. Kemudian ini panaskan minyak dan goreng ikan asinnya. Sebelum digoreng, ikan asinnya ini rendam dulu pakai air panas ya. Rendam kira-kira 10 menit, kemudian cuci bersih agar mengurangi rasa asinnya. Nah, setelah itu baru digoreng seperti ini sampai benar-benar kering supaya nanti renyah ya. Kalau sudah seperti ini agak kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Dan kemudian ini ada tomat, bawang merah, bawang putih dan cabai sudah saya iris-iris. Kemudian tumis semua bumbunya kecuali tomat. Nanti tomatnya dimasukkan pas terakhir. Tumis hingga bumbunya layu atau benar-benar matang atau tercium bau harumnya ya. Kemudian tambahkan sedikit penyedap. Di sini saya pakai micin. Sekali lagi ya, yang tidak suka micin boleh diganti dengan penyedap lainnya. Kemudian saya tambahkan juga sedikit garam, sedikit saja sejumput ya. Kemudian ditumis-tumis lagi. Setelah itu jika sudah layu, kemudian masukkan ikan asinnya. Kemudian ditumis-tumis. Dan terakhir masukkan tomatnya. Seperti ini ya, tinggal ditumis-tumis. Tomatnya tunggu sedikit layu saja ya, sebentar. Nah, seperti ini kan tomatnya masih seger ya.
Jadi ikannya pun renyah dan tomatnya pun masih segar. Jangan lupa dicek koreksi rasa ya. Jika dirasa sudah agak layu tomatnya, kemudian matikan kompor dan siap disajikan. Nah, seperti ini ya penampakannya. Menu yang satu. Pertama, ini siapkan cumi segar sekitar setengah kilogram. Ini sudah saya bersihkan kulitnya dan sudah saya potong-potong, kemudian saya baluri dengan jeruk nipis, kemudian saya cuci bersih ya. Dan ini bahan utamanya yaitu cumi sekitar setengah kilogram dan 4 buah tomat hijau. Kemudian ada cabai hijau kira-kira sekitar 8 buah. Kemudian ada bawang merah, bawang putih dan cabai rawit. Kemudian ada daun salam dan 1 lembar daun jeruk. Nanti resep lengkapnya saya tulis di deskripsi ya. Ini cara masaknya sangat simpel sekali, yaitu tinggal bumbunya diiris-iris saja. Yang pertama yaitu tomatnya dipotong-potong sesuai selera. Ini saya potong-potong, kemudian saya cuci bersih ya. Kemudian lanjut ini panaskan minyak goreng. Jika sudah panas, kemudian goreng cuminya sebentar saja ya, kira-kira sekitar 5-10 menit. Untuk tujuannya untuk mengurangi kadar air di cumi. Nah, sebentar saja ya. Kalau sudah seperti ini, angkat dan tiriskan serta sisihkan. Lanjut, kemudian ini ada cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Ini dipotong-potong, kemudian dihaluskan ya. Ini saya haluskan pakai cobek, jadi tidak saya blender, biar cara halusnya seperti ini, agak-agak kasar ya. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Kemudian tumis bumbunya hingga matang atau tercium bau harumnya. Ini sambil ditumis-tumis seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 lembar daun salam dan 1 lembar daun jeruk. Jika dirasa sudah matang bumbunya, kemudian masukkan cumi. Kemudian ditumis-tumis lagi ya. Mohon maaf ya teman-teman semua jika ada suara anak-anak, ini lagi ngaji ya, masih ngaji. Nah, kemudian
Tambahkan air secukupnya, kira-kira seperti ini ya, terendam cuminya. Kemudian masukkan setengah sendok makan garam, kemudian setengah sendok makan penyedap, jika sudah mulai menyusut seperti ini, kemudian masukkan tomat hijau. Ini sengaja saya masukkan terakhir ya, supaya tomatnya tetap segar. Kemudian ditumis-tumis. Jangan lupa dicek koreksi rasa. Ini tinggal tunggu airnya menyusut ya. Masakan ini sangat simpel sekali ya. Ini cocok sekali dimakan sama nasi jagung atau nasi putih. Nah, seperti ini sudah mulai menyusut cuminya, airnya. Jika sudah, matikan kompor, kemudian siap disajikan cuminya. Nah, seperti ini ya penampakannya jika sudah matang. Ini tinggal dimakan dengan nasi anget, sangat enak sekali ya. Yang pertama tentunya bahan utamanya yaitu ikan patin. Ini saya pakai 2 ekor ikan patin. Ini saya beli langsung minta dipotongkan sama penjualnya ya. Jadi dipotong segini. Kemudian baluri dengan jeruk nipis, baru dicuci bersih ya. Kemudian bahannya kedua yaitu daun pisang. Ini daun pisangnya juga saya beli, ini dapat 4.000, lumayan lah, cukup ya. Kemudian ini bumbunya ada cabai merah, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada bumbu tambahannya lagi. Ini ada daun salam, daun jeruk, dan 4 batang serai. Kemudian ada penyedap dan garam. Nanti resep lengkapnya saya tulis di deskripsi ya. Dan itu tadi ada gula, kemudian ada ketumbar dan lada kasar. Kemudian tentunya wajib ini ada tempoyaknya ya. Tempoyak itu adalah durian difermentasi. Nah, kebetulan di sini lagi musim durian ya, jadi enak bikin pepes. Dan ini adalah tusuk gigi. Kemudian langkah pertama yaitu ini saya panggang dulu biar daun pisangnya ini tidak keras ya, karena masih keras, dan nanti supaya kalau bungkus tidak susah atau tidak robek-robek, jadi ini saya panggang dulu. Kemudian nanti dilap sampai bersih ya. Dan ini bumbu yang dihaluskan, mau diulek mau di blender seperti ini sama saja ya. Kemudian ini bumbu yang tadi, yang tambahan, sudah saya potong-potong. Ada daun jeruk, daun salam, dan serainya juga saya potong-potong. Kemudian taruh di tempatnya ikan ini ya. Kemudian masukkan juga bumbu halusnya.
Dan masukkan juga tempoyak. Ini kira-kira 2 sendok apa 3 sendok ya teman-teman. Ini saya belinya harganya 8.000. Lumayan mahal ya tempoyak itu. Kemudian gula putih atau gula pasir. Masukkan juga garam dan penyedap. Kemudian aduk dan ratakan sampai benar-benar rata, bumbu dan ikannya tercampur rata. Nah, seperti ini ya. Setelah itu diamkan dulu kira-kira 5-10 menit supaya bumbunya meresap. Setelah 10 menit kemudian bungkus pakai daun pisang seperti ini. Ini saya pakai 2 lembar daun pisang, yang dalamnya itu kecil, kemudian yang luarnya besar. Nah, kemudian dilipat seperti ini ya, dan disematkan tusuk giginya. Nah, seperti ini ya. Mohon dimaklumi ya pakai tusuk gigi karena di sini jarang sekali pohon kelapa, paling ada itu punya tetangga ya. Jadi kalau dulu di Jawa itu biasanya bikin tusukan ini nih bikin sendiri ya. Nah, seperti ini ya teman-teman cara membungkusnya, seperti membungkus lemper atau lontong ya, seperti ini. Kemudian disematkan lagi yang kedua. Tara, hasilnya seperti ini, lumayan cantik ya. Dan ini bungkusan yang kedua, sama ya teman-teman. Nah, ditekuk ke bawah, kemudian satunya juga, kemudian baru disematkan tusuk giginya. Nah, kalau sudah kemudian ganti yang satunya. Nah, sama saja ya, ditekuk bagian pinggirnya, kemudian satunya juga ditekuk ke bawah seperti itu ya. Kemudian baru disematkan tusuk giginya, penusuknya ya, supaya ikan dan bumbunya tidak kemana-mana ya. Nah, lakukan seperti ini sampai ikannya terbungkus semua. Kemudian kalau sudah, ini hasilnya lumayan banyak ya. Ini tinggal yang terakhir-terakhir. Jangan lupa panaskan juga pengukus. Ini tinggal sedikit, jadi saya nyalakan kompornya sambil nunggu selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Dan ini pengukusnya juga airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan satu persatu ikan patenya yang sudah dibungkus ini. Jika sudah selesai, kemudian tutup pengukusnya atau pancinya, kemudian kukus sekitar kurang lebih 30 menit atau sampai matang ya. Nah, ini setelah 30 menit ini sudah matang pepesnya. Ini bisa langsung dimakan seperti ini bisa ya, tetapi ini saya mau bakar dulu biar ada rasa-rasa bakarannya gitu ya, jadi lebih enak. Nah, ini siapkan pemanggangnya, kemudian bakar
pepesnya tadi yang sudah matang, yang sudah dikukus. Ini saya mau bakar 3 saja ya, untuk sekali makan. Pas ini untuk suami saya dan anak saya, jadi satu-satu. Jadi yang sudah dikukus tadi itu teman-teman, dibiarkan di kukusan atau diangkat nggak apa-apa ya. Kalau saya biarkan di situ. Ini saya masaknya pagi, jadi sore nanti tinggal diangeti lagi. Jadi kalau mau makan itu teman-teman tinggal dibakar saja dulu ya, supaya kadar airnya di dalam ini berkurang dan rasanya lebih mantap dan enak sekali. Nah, jangan lupa dibalik. Nah, seperti ini saja ya teman-teman. Ini tandanya sudah matang. Kemudian matikan kompor dan ini hasilnya. Mantap sekali ini teman-teman. Ini tidak saya kasih cabai rawit ya, karena anak saya juga makan. Jadi ini rasanya, jika teman-teman mau pengen pedas bisa ditambah cabai rawit. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Next video selanjutnya jangan lupa di like dan di subscribe, serta di share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.